Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran daring, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Sekarang kita akan belajar tentang distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi berupa barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selanjutnya, macam-macam distribusi. Distribusi terdapat 3 macam. Yang pertama ada distribusi langsung, yang kedua distribusi semi langsung, dan yang ketiga distribusi tidak langsung. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Contohnya, penjual martabak. Nah, seorang penjual martabak memproduksi sendiri dan langsung menjual dagangannya kepada pembeli atau konsumen. Selanjutnya, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung artinya menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen melalui pihak atau toko yang dimiliki produsen sendiri. Contohnya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menjual tiket jasa angkutan kereta api melalui agen resmi miliknya. Selanjutnya, yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Contohnya, pedagang grosir atau pedagang besar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada pasar, yang kedua ada barang, ketiga perusahaan. Faktor pasar. Faktor pasar berkaitan dengan sasaran konsumen dari barang atau jasa yang diproduksi. Nah, kegiatan distribusi yang berhubungan dengan faktor pasar dipengaruhi oleh jenis produk yang diinginkan konsumen, kemudian letak geografis konsumen, jumlah konsumen, serta jumlah pesanan dan kebiasaan konsumen. Selanjutnya, faktor barang. Faktor barang berhubungan dengan nilai barang yang didistribusikan, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, kualitas barang, dan pengemasan barang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan sarana transportasi yang dimiliki distributor, serta cara menjaga kualitas dan keutuhan barang saat dalam pendistribusian. Yang ketiga yaitu faktor perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan sumber dana yang dimiliki, pengalaman dan kemampuan manajemen perusahaan, serta pengawasan dan pelayanan dalam proses distribusi. Perusahaan yang memiliki sumber dana tinggi dan pengalaman dan pengawasan yang baik dalam proses distribusi dapat menyalurkan barang atau jasa lebih cepat dan merata kepada konsumen. Selanjutnya, perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen yaitu suatu kegiatan yang bertujuan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa yang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, nilai suatu barang. Nilai suatu barang terdapat nilai pakai dan nilai tukar. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat memuaskan kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua, nilai tukar. Nilai tukar yaitu kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain di pasar. Selanjutnya, teori perilaku konsumen. Pada dasarnya, konsumen berperilaku ingin memanfaatkan uang yang dimilikinya seekonomis mungkin. Akan tetapi, kebanyakan konsumen tidak akan berhasil. Nah, pendekatan marginal utility
dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada nilai guna total atau total utility, dan yang kedua nilai guna marginal atau marginal utility. Nilai guna total atau total utility yaitu jumlah keseluruh kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi jumlah barang tertentu, dan yang kedua nilai guna marginal atau marginal utility, yaitu tambahan kepuasan karena bertambahnya mengonsumsi satu unit barang. Selanjutnya, pendekatan kurva indifferent atau indifferent curve. Yang pertama jadi kurva indifferent itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai kemiringan atau slope negatif, artinya miring dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, apabila kedudukannya lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Yang ketiga, tidak pernah saling berpotongan dengan kurva indifferent yang lain. Yang keempat, cembung ke titik asal atau titik nol. Selanjutnya, pelaku kegiatan ekonomi. Pengertian pelaku kegiatan ekonomi adalah orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Pelaku kegiatan ekonomi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, RTK, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, dapat ditanyakan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.